Yo, bagaimana kabar kalian? Ada yang Siap, Pak. Siap, Pak. ada yang kena COVID kalian? Nggak ada, Pak. Semoga sehat-sehat ya. Oke, saya baru share screen, sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, topik kita sekarang lanjutan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Dalihan Natulu ya sebagai benua makna. Dengan adanya marga, maka kita mempunyai sebuah konsep budaya tentang Dalihan Natulu. Ya, sekarang kita mau melihat dari ekspresi budaya dan karya seni dari Dalihan Natulu kemarin yang kita sudah bahas itu. Dari mana datangnya konsep budaya Dalihan Natulu itu, kemudian kita mau melihat apa ekspresi budaya dari konsep budaya Dalihan Natulu. Ya, jadi seperti kisah cerita penciptaan di Alkitab, mana duluan cerita penciptaan itukah atau manusia? Lebih dulu ada yang mana menurut kalian? Halo? Ya, Pak. Mana duluan ada kisah penciptaan atau manusia yang lebih dulu ada? Ya? Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Iya, saya bertanya kepada kalian, mana lebih dahulu ada manusia atau cerita tentang penciptaan? Mana yang lebih dulu ada? Saya Pak Yonas, Pak. Kalau dengan ceritanya sendiri, dengan manusianya, Pak, kalau menurut saya, yang saya pelajari, manusianya dulu yang terlebih dahulu ada, baru ceritanya, Pak. Karena ceritanya ini adalah dituliskan oleh beberapa kelompok, gitu, Pak, kan? Oke. Dari salah ada 4 kelompok, kalau salah, Pak. Mereka mengekspresikan bagaimana Tuhan yang menurut mereka, Pak, dari penciptaan-penciptaan yang mereka rasakan, Pak, alam-alam yang mereka lihat itu, Pak. Tapi kalau penciptaan sendiri, pasti penciptaan sendiri duluan, Pak. Bagaimana? Tapi kalau dengan penciptaannya sendiri, sudah pasti penciptaannya itu, Pak. Tapi kalau dengan historinya atau ceritanya, manusianya sendiri, Pak. Oke. Jadi sudah paham? Sepakat dengan itu? Atau ada yang beda pendapat? Hah? Nah, jadi dengan yang sering kita dengar, yang mana lebih dulu ayam atau telur? Ayam, Pak. Oke. Nah, jadi supaya kita jangan keliru dan kita jangan jadi bingung-bingung nanti ya, makanya kita harus paham betul kisah tentang manusia itu kan cerita yang diceritakan oleh manusia. Nah, jadi seperti itu juga. Telur itu kan dihasilkan dari ayam. Nah, jadi cerita penciptaan itu baru ada setelah ada manusia. Nah, kita mau masuk kepada bagaimana menurut mitologi Batak tentang kejadian manusia. Nah, jadi supaya kita jangan bingung, itu tadi saya tanya analoginya, supaya kita masuk dan kalian lebih gampang untuk memahami dan jangan jadi bingung nanti juga dalam memahami apa itu mitos.
Apa itu mitologi ya? Nah, kemarin kita sudah berbicara yang terutama dalam kehidupan, dalam kepribadian, dalam insan manusia Batak itu adalah Dalihan Natolu ya. Nah, jadi itu yang saya buat namanya sebutan benua makna manusia Batak itu Dalihan Natolu. Disitulah itulah benuanya, itulah intinya kemanusiaan Batak, Dalihan Natolu itu ya. Nah, dari mana itu dan bagaimana Dalihan Natolu itu kemudian menjadi sebuah ekspresi budaya dan juga menghasilkan karya-karya seni. Bisa dipahami? Alur pemikirannya bisa ditangkap? Halo? Ya, Pak. Bisa ditangkap alur pemikirannya? Kalian mendengar atau tidak? Kalian Dengar, menyimak? Kalian menyimak atau tidak? Jangan hanya suara saya begitu saja, nggak kalian dengar, nggak kalian simak. Ya. Sekarang kita mau memahami bagaimana konsep budaya Dalihan Natolu itu menjadi sebuah karya dalam bentuk cerita ya, mitos. Ini kita mau masuk kepada cerita tentang bagaimana manusia Batak itu terjadi. Itu yang disebut mitos ya, mitologi ya. Ya. Jadi dari Dalihan Natolu muncullah inilah kehebatannya manusia Batak itu menciptakan cerita tentang bagaimana terjadinya manusia ya. Sebagaimana Dalihan Natolu sebagai konsep budaya dan falsafah yang mencerminkan adanya satu sistem totalitas yang terdiri dari 3 unsur, yaitu hula-hula, dongat tubuh, dan buru itu ya. Demikian pula karya seni sebagai sistem organisme. Nah, jadi karya seni itu produk dari konsep budaya Dalihan Natolu. Dengan adanya Dalihan Natolu sebagai konsep budaya, Dalihan Natolu itu tadi ya, hula-hula, dongat tubuh, dan buru, itu yang sudah dihayati, yang sudah dijiwai, dan sudah mendarah daging bagi orang Batak, nilai-nilai Dalihan Natolu itu, akhirnya diekspresikan, menghasilkan karya-karya budaya. Termasuk seni, karya seni ya. Nah, jadi salah satunya adalah mitos. Ini yang kita mau masuk ya. Karya seni sebagai sistem organisme yaitu tingkat keempat dari struktur budaya yang kemarin kita sudah lihat ya. Yang pertama itu mitos kosmologi ya. Benua Ginjang, Benua Tonga dan Benua Toru ya. Yang kemudian menjadi debata yang di Benua Ginjang, debata yang di Benua Tonga, debata yang di Benua Toru. Nah, kemudian manusia yaitu tondi, daging, dohot dengan apa ya? Dengan jiwa. Nah, kemudian yang keempat itulah yang disebut menjadi konsep budaya Dalihan Natolu, hula-hula, dongat tubuh, dan buru ya. Nah, di bawahnya itulah menghasilkan karya-karya seni dan budaya yang lain. Nah, jadi inilah yang kita mau pelajari sekarang. Dari Dalihan Natolu itu lahirlah kisah tentang mitos si Raja Batak. Ya, untuk mengerti hal itu harus diketahui lebih dahulu dasar teologi. Nah, jadi dasar teologinya orang Batak itu ya, itu etiologinya dari mana asal usul manusia menurut orang Batak. Itu teologinya ya. Yaitu kisah penciptaan yang dieksplikasikan dalam sebuah mitos si Raja Batak. Mitos itu sumber dari segala sumber falsafah. Nah, jadi karena itu kalau kita nanti membicarakan, ini kita mau masuk ya tentang mitos si Raja Batak. Bukan mitosnya itu
yang duluan ada, baru ada manusia. Nah, mitos si Raja Batak itu diciptakan setelah orang Batak menghayati dan mempraktekkan Dalihan Natolu. Setelah orang Batak menghayati Dalihan Natolu, baru diciptakanlah mitos si Raja Batak. Nah, jadi seperti cerita penciptaan itu yang saya katakan ya, atau seperti ayam dengan telur, mana duluan ada. Nah, jadi setelah manusia orang Batak itu menghayati tentang Dalihan Natolu, muncullah ekspresi budaya yang termasuk cerita tentang penciptaan manusia menurut konsep orang Batak. Nah, jadi mitos inilah sumber dari segala sumber falsafah dan pandangan hidup orang Batak. Nah, karena itu kalau kita masuk tentang si Raja Batak ini nanti, jangan kita nanti seperti pemahaman orang yang tidak belajar antropologi atau yang tidak belajar teologi ya. Jadi bulat-bulat ditelan bahwa si Raja Batak itu adalah satu manusia yang muncul dari langit, keturunan dari dewa yang ada di di Pusuk Buhit ya, di Cianjur mula-mula. Itu cerita. Nah, tetapi cerita itu diciptakan karena manusia Batak itu sudah mempunyai nilai-nilai dan penghayatan tentang budaya Dalihan Natolu. Ya, kita sekarang masuk dengan mitos si Raja Batak. Orang Batak meyakini bahwa mereka adalah keturunan dari satu nenek moyang bersama bernama si Raja Batak. Nah, ini kalimat ini coba dipahami dengan baik. Orang Batak meyakini, tapi keyakinan itu yang kita katakan mitos. Ini bukan ilmiah, tetapi juga tidak boleh kita katakan itu tidak benar. Nah, ini kisah cerita ya. Ceritanya itu benar. Tetapi peristiwanya itu, ya itu kan mitos. Nah, jadi jangan kita nanti memahami seperti cerita di Alkitab itu ya. Allah menciptakan manusia pertama Adam, satu orang. Manusia perempuan pertama namanya Hawa, satu orang. Nah, jadi kalau itu kita pahami secara ilmiah, kita tersesat nanti. Nah, jadi itulah yang namanya mitos. Nah, tetapi kalau di dalam kisah orang Batak ini ya tentu ada unsur-unsur dengan mitos, dengan dewa-dewa ya, dengan roh-roh, dengan penguasa-penguasa langit. Itulah yang kita mau dengan kritis nanti untuk mengkajinya ya, dan untuk menganalisanya, terutama juga dalam penghayatan kita tentang Dalihan Natolu dan seluruh ekspresi budaya Batak itu sendiri. Nah, jadi tentang si Raja Batak ini, semua orang Batak meyakini bahwa nenek moyangnya satu orang bernama si Raja Batak. Dia adalah manusia pertama di dunia yang lahir dari perkawinan pasangan makhluk setengah dewa, setengah manusia yang bernama si Raja Ihat Manusia dan si Buru Hitam Manusia ya. Nah, jadi ini makhluk dewa ini ya. Makhluk dewa itu si Raja Ihat Manusia dan si Buru Hitam Manusia. Nah, mereka berdua adalah anak kembar dari perkawinan putri Dewata Batara Guru, penguasa Banua Ginjang yang bernama si Buru Deak Parujar, burunya itu ya. Nah, jadi nenek moyang kita yang disebut si Buru Deak Parujar itu ya seperti si Hawanya lah gitu ya, tetapi ini manusia setengah dewa. Dengan putra Dewata Mangala Bulan yang menguasai Banua Toru yang bernama si Raja Odap-Odap dan disebut Tuan Rumah Uhir, Tuan Rumah Gorga. Nah, jadi kedua tokoh inilah manusia setengah dewa sebagai ayah dan ibu dari si Raja Batak. Ya, sampai di sini bisa diikuti. Penjelasan ini sangat penting supaya kita mengerti, bisa menuturkannya, tetapi juga jangan jatuh kepada pemahaman yang seperti
orang tidak belajar teologi dan antropologi. Supaya kalian jangan jadi seperti orang yang tidak pernah belajar teologi dan antropologi. Bisa diikuti cerita ini sebentar? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi si Raja Batak itu adalah anak keturunan dari si Raja Odapodap dan si Borudiak Parujar, yang mereka itu adalah manusia dewa. Dan mereka itu anak kembar. Lahirlah anak mereka yang bernama si Raja Batak. Nah, jadi si Raja Batak ini sudah manusia. Karena si Raja Odapodap dan si Borudiak Parujar itu sudah tinggal di bumi. Dan itulah ceritanya ya yang kita mau bahas ini. Oke. Alkisah, nah ini ceritanya menarik sekali. Dan ini pintarnya orang Batak menciptakan itu ya. Siapapun tokohnya tetapi tidak jelas lagi, sudah anonim ya. Tetapi ini diyakini sekali oleh orang Batak. Tetapi jangan kita jadi seperti orang yang tidak belajar teologi dan antropologi yang saya maksud ya. Alkisah, nah ini mitologinya ya. Semula sang putri tidak mau dikawinkan dengan si Raja Odapodap karena buruk rupa yang dimilikinya. Nah jadi si Borudiak Parujar itu nggak mau dikawinkan dengan si Raja Odapodap karena jelek si Raja Odap itu ya. Itulah ceritanya. Untuk membatalkan rencana tersebut, si Borudiak Parujar mencari dalih, namun tak kunjung batal. Konon, sang putri adalah seorang yang cantik rupawan. Ia cakap menenun dan yang merupakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, jadi si Borudiak Parujar ini, dia itu seorang yang rupawan, cantik, dan kerjanya bertenun ya. Nah, jadi suatu kali alat tenunnya terjatuh dan ia berusaha mengambilnya ke bawah dengan bergantung pada seutas benang tenunnya yang ternyata sampai ke Banua Tonga. Nah, jadi ini luar biasa ceritanya ya. Ketika itu Banua Tonga hanya berupa hamparan air belaka. Akhirnya ia berpikir memakai kesempatan itu untuk menghindarkan diri dari si Raja Odapodap. Maka ia memohon kepada sang kakek Debata Opu Mula Jadi Nabulun, yang dikatakan Mula Jadi Nabulun itulah bapak dari Dewata Batara Guru tadi ya yang di Banua Ginjang, untuk memberikan sekepal tanah baginya supaya dijadikan daratan tempat tinggalnya di Banua Tonga. Nah, ini menarik ceritanya. Seorang opung yang murah, sang opung yang murah hati mengirimkan permohonannya melalui burung si leang-leang mandi. Dengan itu, sang putri membangun bumi di Banua Tonga yang diperluasnya ke segala jurusan. Namun ternyata segera bumi yang dibangunnya itu dihancurkan oleh naga Padoha, yaitu penghuni Banua Toru. Dan itulah bapaknya si Raja Odapodap ya, sang ular naga itu, penguasa Banua Toru. Kembali sang putri memohon kepada sang kakek yang mengirimkannya untuk kedua kalinya, tetapi toh dihancurkan kembali oleh sang ular naga. Dengan pertolongan sang kakek, akhirnya naga Padoha dibelenggu dengan rantai pada sebuah tiang besi yang membuatnya tidak lagi mampu bergerak. Jadilah daratan di bumi, tempat tinggal sang putri di Banua Tonga, di mana ia hidup sentosa, sendirian ya. Nah tadi maksudnya untuk menghindar ya, supaya jangan dikawinkan dia dengan si Raja Odapodap yang jelek itu, anaknya si Raja Padoha ya. Namun ternyata di Banua Tonga ia bertemu kembali dengan tuan rumah Uhir, tuan rumah Gorga, si Raja Odapodap, yang telah berganti rupa menjadi seorang pemuda tampan. Nah di Banua Tonga dia ketemu dengan si Raja Odapodap. Dan si Raja Odapodap tidak lagi buruk rupa tetapi sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Akhirnya mereka kawin dan tinggal di Banua Tonga. Dan itulah yang menjadi awal mula cerita terjadinya bumi, terjadinya manusia, anak dari si Raja Odapodap yang tadinya buruk rupa tapi jadi pemuda tampan setelah di Banua Tonga.
dan ketemu dengan si Burudiak Parujar yang tadinya menghindar, padahal ternyata si Raja Udap-Udap itu pemuda yang tampan. Dan inilah kisahnya terjadinya manusia yang disebut si Raja Batak itu. Dari hasil perkawinan itulah lahir sepasang manusia. Nah, ini masih setengah manusia dewa ya. Lahirlah kedua anak manusia yang setengah dewa yang bernama si Raja Ihat Manusia dan si Buru Ihat Hitam Manusia. Kemudian hari pasangan dewa dewi si Burudiak Parujar dan si Raja Udap-Udap kembali ke Banua Ginjang. Sementara kedua pasangan setengah dewa, anak kembar mereka, tetap tinggal di Banua Tonga dan membangun sebuah desa mitologis bernama Cianjur mula-mula di kaki Bukit Pusuk Buhit di dekat kota Pangururan, Samosir. Nah, sampai di situ bisa diikuti ceritanya. Halo? Bisa, Pak? Bisa, Ya. Pak. Nah, jadi si Burudiak Parujar kembali lagi ke langit ya, ke Banua Ginjang ya. Dan si Raja Udap-Udap juga kembali bersama ke Banua Ginjang katanya ya. Nah, tetapi yang sudah lahir manusia setengah dewa itu si Raja Ihat Manusia dan si Buru Hitam Manusia. Itulah yang menjadi orang tua atau ibu dan ayah dari si Raja Batak ya. Disitulah si Raja Batak, nenek moyangnya manusia Batak itu lahir. Anak dari keturunan si Raja Ihat Manusia dan si Buru Hitam Manusia. Daripadanya lahirlah puak-puak marga Batak yang kemudian hari terserak ke berbagai penjuru dan mengembangkan satu tradisi bersama, yakni dengan sistem marga. Itulah yang menjadi pegangan atau ikatan moral secara sosial, bahkan spiritual dan religius. Ya, jadi dengan kisah tentang si Raja Batak itu lahir dari manusia setengah dewa yang pertama sekali tinggal di Pusuk Buhit di Cianjur mula-mula. Dan ada marga diciptakan oleh karena adanya struktur Dalihan Natulu tadi itu. Nah, jadi dengan adanya marga dikembangkanlah konsep budaya Dalihan Natulu. Itu ceritanya. Itulah mitosnya ya. Dan dikembangkan menjadi budaya Dalihan Natulu sebagai ideasi sosial religius. Artinya di dalam Dalihan Natulu itu sudah ada unsur-unsur religius dan sosial. Dan itulah yang dihayati oleh manusia pertama yang dilahirkan dari manusia setengah dewa tadi. Ya, ini anaknya si Raja Batak. Dan itulah makanya kita sebut dia namanya si Raja Batak dan diyakini oleh orang Batak itulah nenek moyangnya. Si Raja Batak itu. Nah, jadi dengan demikian sistem marga itu menjadi sebuah ideasi sosial. Nah, jadi kalau orang Batak dengan marganya diyakini bahwa dalam marga itu adalah ideasi sosial religius. Dengan demikian dia meyakini sebagai keturunan dewa, keturunan si Raja Hitam Manusia dengan Ihat Manusia dengan si Buru Hitam Manusia tadi ya. Nah, jadi dengan demikian maka orang Batak meyakini bahwa sebagai keturunan si Raja Batak dia punya marga dan marganya itu menjadi sebuah ideasi sosial religius. Dia mempunyai identitas sosial sekaligus identitas religius bahwa dia adalah keturunan dari manusia dewa itu tadi. Nah, dengan demikian maka nama si Raja Batak itu sudah mengikat siapapun orang Batak dengan marganya. Nah, jadi luar biasa karya mitologi ini diciptakan oleh nenek moyang kita ya. Dan saya yakin bahwa kisah itu pun sebenarnya sudah ada di tempat lain ketika orang Batak itu datang ke daerah Sumatera bagian dalam itu ya, ke pedalaman Sumatera. Nah, jadi kisah itu sebenarnya sudah dianut tetapi belum diciptakan menjadi sebuah ideasi sosial bagi orang yang bernama atau suku yang bernama Batak itu tadi. Nah, jadi disinilah hebatnya nenek moyang kita itu menciptakan cerita karena memang sudah ada penghayatan dan sudah ada
latar belakang cerita itu dibawa ketika mereka berangkat dari apa namanya ya, Asia belakang. Itu yang dikatakan secara historis ya, yang kemarin beberapa minggu yang lalu kita juga sudah ceritakan itu ya, dalam topik bagaimana secara historis datangnya orang Batak itu ya. Nah, jadi dengan demikian maka kisah tentang si Raja Batak ini itu menjadi karya seni budaya juga. Hasil dari bagaimana orang Batak dalam menerapkan menghayati sistem budaya Dalihan Natul dengan nilai-nilai budayanya ya. Ya, jadi dengan demikian maka kisah tentang si Raja Batak itu sungguh sebuah kreasi hasil olah budi atau budaya ya yang diciptakan oleh nenek moyang kita dulu. Nah, jadi dengan demikian maka kalau kita sudah mengerti apa itu mitos dan bagaimana teologi, kita tidak akan terlalu sulit untuk memahami kisah tentang mitos si Raja Batak ini. Dan pasti jangan kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran yang secara ilmiah, itu sebagai sebuah sebuah realita. Itu bukan realita tetapi sebuah kisah, cerita. Nah, seperti itu juga yang ada di dalam Alkitab ya. Kalau kita belajar teologi atau tafsir Alkitab Perjanjian Lama, kita tidak akan jatuh kepada pemahaman yang dangkal seolah-olah apa yang dikatakan di dalam Alkitab Allah menciptakan satu di individu yang bernama Adam dan satu individu bernama Hawa. Nah, jadi dengan demikian maka kita akan lebih gampang untuk juga menganalisis tentang teori-teori budaya yang ada di dalam konteks budaya Batak ini ya. Nah, jadi semua puak etnis Batak sama-sama memegangi tradisi ini minimal garis besarnya. Nah, jadi kalau kita masing-masing sudah punya marga, nah kita akan bisa mentautkan itu, mencantolkan itu kepada ceritanya tentang si Raja Batak. Dan masih mengaku berasal dari satu akar nenek moyang yang sama. Meskipun dalam penerapannya masing-masing memiliki dialek sendiri dan daya rekat atau intensitas yang berbeda-beda. Nah, nggak tahu apakah kalian sebelum mendengarkan atau sebelum tahu tentang mitos tentang si Raja Batak ini yang kita bicarakan sekarang ini, memang kalian sudah ada semacam daya ikat ya secara batin dan emosi tentang marga dan budaya Dalihan Natulu ini. Tetapi dari kisahnya si Raja Batak, mitologi si Raja Batak ini, secara ilmiah kita akan tentu secara dewasa dan secara akademik akan bisa memaklumi dan bahkan kita apresiasi bagaimana nenek moyang kita itu menciptakan cerita tersebut menjadi sesuatu yang seolah-olah sudah mengikat kita. Dan itu menjadi ideasi sosial dan juga religius kita. Ya, sampai di sini bisa diikuti atau kita diskusi dulu. Ya, saya tutup share screen-nya dulu ya. Jadi ini sangat menarik sebenarnya supaya kita jangan jadi buta atau bisa, tidak Pak, tahu. ikuti, Pak. Yuk, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan respon, tanggapan? Halo. Bah. Nasahalak kudu nama katayon. Tidak ada kalian mendengar, memperhatikan. Halo. Halo, Pak. Edi BGH mu udah Dengar, Pak. Dengar, Pak. Apa kalian mau respon dari cerita itu? Bagaimana kalian mengekspresikan
mengapresiasi cerita itu, mitos si Raja Batak? Hah? Saya Pak. Yuk, silakan. Yosia. Teringat mitos yang si Raja Batak ini kan Pak. Dari cerita yang udah ada yang saya dengar Pak, banyak kali Pak versi-versinya. Jadi versi ya. Ya. Iya Pak. Ya. Jadi bingung sendiri Pak gimana untuk menanggapi cerita tersebut Pak. Karena memang yang ini beda lagi ceritanya, yang anak beda lagi ceritanya. Contoh Pak, kayak nggak usah jauh-jauh dulu Pak ke mitos Raja Batak Pak yang lebih sering kita kenal dengan Danau Toba ini sendiri kan Pak. Ya. Itulah Pak, kan banyak juga yang versinya berbeda-beda Pak masalah itu Pak. Ya. Oke. Nah, jadi karena memang itu tradisi oral ya. Jadi tradisi oral itu memang gampang sekali ada tambahan bumbu-bumbunya oleh si pencerita. Kita belum masuk kepada tradisi tulis ya. Nah, jadi luar biasanya kalau kita sudah menuliskan itu menjadi satu pegangan yang bisa diwariskan kepada keturunan kita ya. Nah, jadi kita beruntung karena Alkitab kita itu sudah dituliskan oleh Musa ya. Kalau kita runut dari waktu ya, dari Musa itu sudah cerita 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, artinya kalau sampai kita sekarang ini sudah 3500 tahun ya. Dan itu sudah dibukukan. Nah, karena itu cerita-cerita yang lain kita tidak akan terganggu lagi kalau misalnya ada versi-versi yang berbeda ya. Padahal cerita yang ditulis oleh Musa itu sudah ada dari lingkungan sekitarnya. Dari budaya-budaya di sekitar sudah ada cerita itu. Nah, jadi sebelum Musa lahir, cerita itu sudah ada, tetapi ya syukurnya si Musa itu seorang yang tertarik dan menuliskannya, dan Tuhan suruhlah dia ya. Itu yang kita maksud sebagai sebuah karya wahyu atau inspirasi dari Tuhan ya. Nah, tetapi yang membuat kita sangat bersyukur dan kita berbeda dengan cerita-cerita yang ada sebelumnya, sebelum Musa ya, itu betul-betul menegaskan tentang monoteisme. Nah, jadi kalau asalnya cerita itu sendiri ya seperti ceritanya si Raja Batak ini, adanya manusia-manusia dewa. Nah, jadi versinya pasti akan banyak. Di berbagai suku atau komunitas ada saja bumbu-bumbunya yang berbeda. Karena itu tradisi oral. Nah, tetapi setelah dibukukan, ya seperti di Alkitab Perjanjian Lama kita itu. Nah, tetapi ada efek yang kurang baik, yang negatif, yang kita harus awasi ya. Jangan sampai itu menjadi sebuah keyakinan seolah-olah secara ilmiah ya seperti itu. Itu bisa sesat juga kita. Nah, jadi ini hati-hati. Kalau kita nanti memahami cerita si Raja Batak itu sebagai sebuah realita atau yang historis, ya kita nanti akan jadi mengatakan bahwa ya si Raja Batak kita ini keturunan keberapa? Ya paling keturunan ke-20 ya. Jadi kalau dari si Raja Batak sampai kita ya kalau 20 generasi, katakanlah 25 tahun umur setiap generasi ya, kesenjangan apanya ya antara umur ya. Jadi keturunan setiap orang dengan umur 25 tahun sudah bisa melahirkan keturunannya gitu kan. Jadi kalau kita ambil ukuran 25 tahun untuk satu generasi, jadi seolah-olah si Raja Batak itu, orang Batak itu baru ada 25 kali 20 berapa? Ya, 25 kali 20, 20 generasi kali 25 tahun. Jadi kalau gitu si Raja Batak ya paling baru berumur 500 tahun dari kita sekarang. Kalau diambil seperti itu. Nah, jadi seperti itu juga kalau cerita Adam dan Hawa itu kita ambil seperti ceritanya dalam cerita pemahaman saudara-saudara kita yang fundamentalis ya. Ya, Advent ya, gereja-gereja yang memahami secara fundamentalis ya. Jadi baru umur manusia itu kalau menurut cerita Adam dan Hawa di dalam Alkitab itu
ya paling baru berumur 5.000 tahun manusia. Dari si Adam gitu ya, keturunannya sampai ke kita. Atau katakanlah 7.000 tahun ya. Nah itu nggak benar. Dan sungguh tidak benar kalau orang Batak itu baru 500 tahun umurnya. Si Raja Batak itu ya. Nah jadi kalau menurut penelitian ilmiah, ya manusia sudah ada jutaan tahun. Dan orang Batak di Sumatera ini sudah ribuan tahun. Sebelum abad Masehi sudah ada orang Batak. Makanya orang Batak itu proto Melayu ya. Nah, jadi sebelum abad Masehi sudah ada orang Batak. Tetapi kisah itu diciptakan kemudian hari sehingga muncullah ikatan-ikatan nilai-nilai sosial dan religius yang menjadi identitas kita yaitu Dalihan Natolu. Nah, jadi karena itu memang versinya bisa macam-macam karena itu tradisi oral. Nah, jadi dengan menceritakan secara tertulis yang saya buat ini dari tesis saya ya. Ya saya juga banyak dapat versi-versi yang macam-macam. Tetapi kalau sudah dituliskan, itu sudah bisa diwariskan. Tetapi ya banyak juga orang menulis dengan versinya berbeda ya. Nah nanti kalau kalian nanti baca atau temukan lagi cerita yang ditulis oleh peneliti yang lain tentang mitos si Raja Batak, ya banyak juga bumbu-bumbunya yang berbeda. Nah itulah namanya juga mitos. Itu bukan realita, itu bukan historis ya. Ya tetapi secara historis orang Batak itu datangnya dari Hindia belakang ya katanya ya. Dan itu yang secara ilmiah yang bisa dibuktikan. Dan itu terjadi sebelum abad Masehi. Nah jadi dengan demikian maka kita tidak perlu terlalu fanatik dengan cerita mitos itu karena mitos itu diciptakan untuk mengungkapkan pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas yang menghayati nilai tersebut. Nah, jadi seperti itulah. Maka kita bisa saja nanti menemukan banyak unsur-unsur yang berbeda dalam cerita tersebut. Karena cerita itu ya datang kemudian ya diceritakan kemudian apalagi karena masih tradisi oral ya dan itu tidak akan bisa 100% diwariskan sama dari orang tua dari nenek moyang kepada keturunannya. Pasti setiap orang yang mendengar akan ada tambahan bumbu-bumbu atau istilah-istilah atau banyak lagi ya yang bisa berbeda versinya. Oke, begitu Yosya. Bisa ditangkap, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ada lagi? Halo, bagaimana ini kalian yang lain? Ada lagi yang mau bertanya atau memberi tanggapan, respon? Halo. Kalian semua tutup kamera, jangan-jangan kalian hanya tidur-tiduran aja. Ya? Kalian perhatikan ya. Iya, Pak. Jangan percuma saya capek ngomong, kalian nggak memperhatikan. Ada lagi mau bertanya? Oke, kita lanjutkan. Kalian memperhatikan ini? Perhatikan, Pak. Ya. Semua puak etnis Batak sama-sama memegangi tradisi tersebut ya, minimal garis besarnya. Dengan demikian, kalau orang Batak memakai marga, dia yakin bahwa dia itu keturunan dari si Raja Batak. Dan itu menjadi sebuah identitas budayanya ya.
tetapi juga menjadi identitas religiusnya sebelum dia menjadi orang Kristen atau beragama yang lain ya. Karena itu dianggap sebagai ideasi religiusnya. Kalau orang Batak dulu kan adat budaya dan identitas kepribadiannya itu juga dia yakini sebagai keturunan dewa ya, keturunan manusia yang dari langit itu tadi ya. Dan masih mengaku berasal dari satu akar nenek moyang yang sama. Meskipun dalam penerapannya masing-masing memiliki dialek sendiri dan daya rekat dan intensitas yang berbeda-beda. Nah, seperti itu juga yang tadi ditanyakan kenapa ada beda-beda versi. Ya karena memang cara menghayati, memahami, dan menceritakan setiap orang bisa berbeda atau dari setiap kelompok-kelompok komunitasnya ya. Kedekatan wilayah tempat tinggal dengan Bonani Pasogit yang mitologis tersebut, terutama juga oleh agama yang dianut sekarang, menjadi faktor utama yang berpengaruh besar terhadap perbedaan sikap terhadap sistem budaya tradisional tersebut. Nah, artinya karena kita sudah Kristen, mungkin kita tidak tertarik lagi dengan itu. Nah, jadi banyak orang-orang yang sudah tidak lagi merasa perlu untuk meneliti atau merasakan ada kaitannya dengan cerita asal-usul nenek moyang orang Batak itu karena memang dia sudah punya konsep pemahaman diri yang berbeda. Mungkin karena faktor agama, juga faktor pribadi yang lain ya tidak tertarik gitu. Dan dianggap itu memang betul-betul mitos yang nggak ada gunanya atau mungkin itu hanya karang-karangan. Nah, tetapi kita tidak sekedar seperti itu ya. Kita menghargai itu sebagai sebuah karya budaya, sebagai karya ekspresi manusia Batak, nenek moyang kita dulu. Luar biasa mereka membuat cerita itu ya. Menjadi sebuah ideasi sosial sehingga membuat ada identitas diri setiap orang yang mengaku sebagai orang Batak, terutama dengan dia mengenakan marga. Nah, jadi dengan demikian, maka kita juga akan melihat itu sebagai sebuah karya budaya yang sangat luar biasa ya. Bagaimana nenek moyang kita itu dulu begitu pintarnya membuat cerita itu sehingga kita mempunyai ikatan. Nah, tetapi banyak juga yang orang tidak mau lagi peduli dengan itu. Nah, karena itu apa yang kita bicarakan sekarang dengan mata kuliah kita ini, ya tentu kita tidak sekedar seperti itu ya. Kita mau menghargai karya budaya dan kita warisi itu, tetapi tidak lagi jatuh kepada cara orang-orang yang tidak pernah belajar antropologi dan juga yang tidak belajar teologi. Nah, karena itu perlunya kita belajar ini adalah kita tahu asal-usul kita, cerita yang dari nenek moyang kita, tetapi juga secara ilmiah kita bisa menjelaskan atau menggunakan itu sebagai media untuk pendidikan atau untuk berkomunikasi ya. Dengan demikian, maka setiap pribadi kita pun akan menghargai hasil karya nenek moyang kita itu, menjadikan pegangan juga bagi kita untuk dalam relasi-relasi sosial kita. Tetapi jangan lagi terjebak kepada unsur-unsur magis atau mungkin juga ada unsur-unsur yang kita katakan berhala ya. Ya, bagi nenek moyang kita dulu kan nggak ada yang dimaksud berhala itu ya. Dan itu yang dikatakan sebagai apanya ya, imannya, agamanya ya. Tetapi tentu kita sudah bisa membedakan. Ya, subetnis Batak Toba khususnya Puak Toba Samosir adalah kelompok yang masih lebih asli dan kuat memelihara tradisi ini yang pada kesempatan ini lebih menjadi fokus utama penulis saya ya. Nah, jadi saya juga secara pribadi sebagai orang Batak Toba, kita juga masing-masing tentu bagaimana kita memahami warisan budaya ini ya setelah kita menjadi orang Kristen atau sebagai pertohonan nanti kalian di dalam pelayanan di jemaat ya. Nah, jadi dari ceritanya mitos si Raja Batak ini, saya mau mengatakan supaya kita sebagai pelayan gereja ya, nanti kalau kalian sudah menjadi pertohonan di gereja, inilah asal usul bagaimana orang Batak punya identitas. Dan identitas inilah yang mengikat orang Batak, sadar atau tidak, sepanjang dia masih mau mengaku sebagai orang Batak, terutama dengan mengenakan marga.
Nah, jadi ada juga orang Batak yang tidak lagi mau mengaku Batak, yaitu urusan dia lah ya. Dia nggak akan lagi ada ikatan-ikatan emosional dan tidak ada hubungannya lagi dengan cerita si Raja Batak ini. Dan itu ya bisa keliru dia menjadi Batak Nalilu yang itu kita katakan Batak Nalilu ya, yang Dalle itu yang akhirnya dia tidak mengaku Batak dan tidak tahu asal usulnya. Nah, jadi kalau kita masih mengaku sebagai orang Batak, kita harus tahu asal usul, kita tahu ceritanya mitos si Raja Batak itu, dari mana marga kita berasal, tetapi bukan artinya kita jadi jatuh lagi kepada bentuk-bentuk pengkultusan atau manusia dewa-dewi itu ya, dengan ikatan-ikatan spiritual magisnya cerita mitos si Raja Batak itu. Oke, saya mau mengatakan ini sebagai bagian dari unsur karya budayanya manusia Batak. Cerita mitos si Raja Batak ini ya. Dan ini sangat menarik dan menjadi penting esensinya manusia Batak. Supaya kita betul-betul mengerti bagaimana hebatnya nenek moyang kita itu membuat cerita, kisah si Raja Batak itu. Jadi mirip-mirip lah bagaimana Alkitab kita itu mempunyai cerita penciptaan ya di dalam kitab Kejadian itu. Dan kalau secara historis ya tentu kita melihat kepada tokoh utamanya adalah si Musa ya, Musa yang menuliskan itu. Nah, tetapi dari mana Musa dapat cerita itu? Ya tentu sudah ada itu sebelum dia di istana Firaun ya. Musa kan dibesarkan di istana Firaun ya. Dan sebagai seorang keluarga istana yang diangkat oleh Firaun dia ya menjadi warga istana, ya tentu dia belajar. Dia mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan itu dia pelajari. Dan inilah yang menjadikan kita juga bersyukur mempunyai seorang penulis yang bernama Musa dan tokoh utama Perjanjian Lama ya. Ya, salah satunya karyanya tentang cerita penciptaan. Nah, jadi mirip-mirip seperti itulah kalau kita berbicara tentang mitos si Raja Batak. Bagaimana asal-usul manusia menurut konsepsi orang Batak. Oke, saya akhiri. Kita diskusilah. Tapi saya mau supaya kalian bisa mengekspresikan ini, merelevansikannya juga dengan bagaimana secara teologis, secara ilmiah, secara antropologis, secara budaya, melihat dan menganalisis cerita mitos si Raja Batak ini. Yuk, silakan kita diskusi. Mari, silakan. Apa yang muncul di benakmu dengan cerita mitos si Raja Batak ini dan bagaimana kamu sebagai orang Batak yang mengaku sebagai keturunan si Raja Batak? Bagaimana kamu mengekspresikan dengan margamu? Apakah kamu masih mengaku orang Batak atau memang ada persoalan buatmu? Atau kamu hanya terima begitu saja tanpa perlu berpikir, menganalisis? Nah, sekarang bagaimana? Silakan. Bertanya Pak. atau memberi pendapat. Silakan, Simon. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas materi yang Bapak sampaikan hari ini, Pak. Setelah saya mendengarkan materi yang Bapak sampaikan, seperti yang dikatakan Saudara Yosia tadi, Pak, memang akan semakin banyak, Pak, tentang bagaimana sejarah-sejarah itu. Seperti pada saat ini, ada beberapa organisasi mengatakan dengan mengatasnamakan bahwa Karo bukan Batak. Seperti itu salah satunya, Pak. Dan mungkin mereka, Pak, bisa saja memiliki sejarah yang lain juga, Pak. Ya. Namun yang makin membuat saya bingung, Pak, dari si Raja Batak, Pak, mengapa makin banyak suku Batak, Pak? Seperti Batak Toba, Batak Mandailing, dan bahasanya juga termasuk marga-marganya demikian, Pak. Namun saya juga sebaliknya saya makin bersyukur bahwa ternyata Batak itu unik, Pak, di mana dalam segala perbedaannya. Ya, tadi
bisa saja seseorang atau satu kelompok komunitas tidak mengaku lagi keturunan generasi atau nenek moyangnya ya. Nah, tetapi dia menciptakan mitos yang baru, cerita yang baru, asal usulnya dari mana. Nah, jadi kalau orang-orang Karo yang kamu katakan itu tidak mau mengaku Batak, ya terserah dia. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari sesamanya ya dengan marganya itu? Atau dia mau mencari kemana asal usulnya? Nah, jadi biasanya orang-orang seperti inilah yang juga akan menciptakan mitos yang baru. Nah, tetapi ya belum tentu dia akan juga diterima oleh lingkungan luasnya dan dia menjadi satu identitas yang baru untuk kelompok kecilnya atau mungkin dia mengingkari latar belakangnya yang lama, yang semula untuk membuat satu cerita yang baru untuk komunitasnya yang mau dibentuk itu. Nah, jadi saya pikir ada saja orang yang seperti itu ya, atau memang tidak peduli, ada juga. Ya banyak juga orang Batak seperti yang di Asahan atau di mana di Aceh atau yang di daerah-daerah Riau udah pergi merantau kemana kan. Dia tidak tahu lagi marganya, tidak mau tahu lagi tentang nenek moyangnya. Ya hilang marganya. Nah, dan orang-orang seperti itu biasanya punya masalah dengan identitas diri. Nah, jadi kalau kita sekarang masih mau menggunakan marga dan masih tahu dengan tarombo atau urutan keturunan kita, ya sebaiknya kita gunakan saja itu untuk kita mendapatkan komunitas dengan nilai-nilai yang memang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, jadi ada saja orang yang seperti itu. Iya, begitu Simon. Ada lagi? Atau ada hal lain yang kamu mau katakan dari ceritamu itu? Iya Pak, terima kasih Pak. Memang benar seperti yang Bapak bilang bahwa cerita si Raja Batak itu bukanlah sebuah realita. Tapi mengingat sekarang Pak, dengan banyaknya aliran Kristen Pak, seperti dalam gereja yang satu Pak, gereja yang lain, bahkan bukan cuma budayanya saja Pak yang diingkari atau tidak diakui, bahkan sejarah Bataknya juga Pak tidak mau tahu lagi Pak. Mungkin itu yang membuat semakin terkikis Pak sejarah Batak ini Pak. Betul, betul. Ya, Pak. Nah, Terima kasih Pak. tetapi kan jadi lucu kalau dia masih mau menggunakan marga, tetapi tidak mengaku Batak gitu toh. Ya lebih baik dihilangkan saja marganya, nggak usah dia pakai. Atau tidak usah juga dia panggil tulang, abang buru, dan segala macam itu. Nah, jadi kalau memang dia konsisten, ya silahkan saja dia membentuk kemudian satu cerita yang baru. Nah, tetapi kan ketika dia memakai marga, juga masih menyebut adanya tulang dan segala macam, tetapi dia tidak mengaku Batak. Nah, ini menjadi lucu. Dan dari segi psikologi, kita mengatakan orang ini terganggu identitas dirinya, jati dirinya. Nah, jadi orang-orang seperti itu biasanya rentan terhadap perilaku kepalsuan identitas ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu ya sangat diragukanlah kapabilitas dia untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang yang punya kredibilitas begitu. Nah, sebenarnya kan identitas budaya itu juga menjadi sebuah wujud kredibilitas. Dia orang yang patut dipercaya atau tidak begitu. Nah, tetapi kalau orang yang tidak mau lagi menghargai latar belakangnya, ya bisa saja dia membentuk sebuah sejarah yang baru. Nggak apa-apa, silakan saja. Dan manusia itu seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, si Raja Batak itu kan dia mengaku dirinya turun dari langit. Ya nggak mungkin. Dia mengingkari latar belakang nenek moyangnya yang ada dari Hindia Belanda atau Hindia belakang itu ya. Dari apa itu? Nah, tetapi kan itu kemudian kita sebagai keturunannya
ya sudah mendapatkan hikmah dari ciptaan dari nenek moyang kita yang membuat dirinya sebagai identitas si Raja Batak itu. Nah, ini dari sosiologi, teori sosiologi yang memang seperti itu. Bisa terjadi. Dan banyak juga orang seperti itu. Tetapi untuk sampai kepada keturunannya bisa langgeng sampai berapa generasi, baru dia akan bisa mendapatkan sebuah identitas jati diri yang baru. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Atau komentar, tanggapan, refleksi? Kalau kamu bisa relevansikan dengan cerita di dalam Alkitab tentang penciptaan, bagaimana kamu kira-kira mendapatkan hikmah dari cerita ini, kisah si Raja Batak ini? Dan akan bagaimana kira-kira engkau akan memahami cerita-cerita di dalam Alkitab kita itu? Ya, silakan. Siapa? Simon. Iya, Pak. Yuk. Seperti yang pada pertemuan kita yang sudah lalu, Pak, tentang religi kepercayaan orang Batak, yaitu Opu Bulajari Nabolun, Pak. Ya. Sampai sejarah si Raja Batak sekarang, Pak, kita pelajari bahwasannya si Raja Batak itu sendiri juga tidak menyangka, Pak, bahwa dia turun dari langit, tetapi dia tidak berkuasa, tidak memiliki kuasa. Dia masih memiliki Opu Bulajari Nabolun. Demikian juga halnya dengan di Alkitab juga, Pak. Sepanjang sejarah perjalanan orang Israel, ada Allah yang selalu mendampingi mereka juga, Pak. Kira-kira demikian juga si Raja Batak, Pak. Yang saya tangkap, Pak. Oke. Ya, cuma bedanya karena ceritanya si Raja Batak ini kan, dia mewariskan cerita bahwa nenek moyang manusia itu dari manusia setengah dewa. Nah, jadi itu makanya kita sebut mitos, ya. Tapi kalau yang di dalam Alkitab, dia mitos, tetapi tidak ada unsur-unsur dengan dewa-dewa atau makhluk-makhluk yang apalagi ya, dengan yang dikatakan sebagai, ya kita katakan berhala lah ya, tetapi bagi orang-orang pada masa dulu, asal ceritanya itu, yaitu dianggap sebagai manusia dewa juga, atau sebagai makhluk dewa-dewa. Nah, jadi apa yang kita temukan, yang kita dapat di dalam cerita Alkitab, betul-betul dia monoteis ya. Dan itulah yang membedakannya dengan asal cerita itu sendiri. Nah, jadi kalau asal cerita tentang penciptaan manusia yang di dalam Alkitab itu, ya dari dunia Babilonia ya. Tetapi sangat berbeda muatannya dengan latar belakang cerita dewa-dewa di Babilonia itu, sehingga betul-betul hanya peranan monoteisme Allah Yahweh itu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang disembah juga oleh orang Israel ketika Musa juga sudah mengenal dirinya sebagai orang Ibrani yang ada di Mesir waktu itu ya. Nah, jadi inilah bedanya. Nah, jadi ketika kita juga membandingkan bagaimana seorang Musa bisa menceritakan kembali cerita itu dengan muatan adanya Allah monoteis yang tidak jatuh kepada bentuk-bentuk manusia dewa atau makhluk dewa-dewi, tidak lagi ada unsur-unsur berhala. Nah, ini yang membuat jadi kualitas cerita tentang penciptaan itu unik dan berbeda dengan asalnya. Dan betul-betul dia hanya dipakai untuk menyampaikan bahwa tokoh utama, subjek dari cerita itu adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan yang disembah juga oleh Israel, bangsa Israel waktu itu yang si Musa ya sudah ada di Mesir. Nah, jadi ini sangat menarik kalau kita mau membuat penelitian historis atau membuat tafsir dengan
teori apa ya, teori-teori tafsir yang ada, hal-hal seperti ini pasti akan kita temukan. Karena banyak cerita-cerita yang merupakan unsur-unsur sastra yang macam-macam di Alkitab itu juga dengan latar belakang dari suku-suku bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, jadi banyak sekali sastra di dalam bangsa-bangsa yang lain dan juga diserap oleh bangsa Israel, tokoh-tokoh yang menuliskan Alkitab. Tetapi isinya berbeda ya, muatan itu apanya ya, tokoh yang utama, subjeknya itu adalah Allahnya Israel yang disebut YHWH itu ya. Oke, jadi dengan cerita ini semoga kalian terinspirasi juga ya untuk memahami secara lebih luas